Halo guys, balik lagi di channel official Kompleks Seluler bersama aku Agnes. Yang di kesempatan hari ini nih ya, di bulan Desember menuju akhir tahun, aku bakalan spill daftar harga terbaru untuk brand Samsung nih. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau cari handphone baru, jadi menjelang akhir tahun barangkali handphone baru juga, teman-teman bisa nonton video aku sampai habis karena aku bakalan spill dari mulai daftar harga yang paling murah di 1 jutaan aja sampai dengan yang paling mahalnya nih dari Samsung. Nah, tapi sebelum kita lanjut ya ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan juga subscribe YouTube official Kompleks Seluler. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kami di Instagram dan juga TikTok, karena kita pastinya akan spill berbagai macam informasi yang menarik seputar gadget untuk sobat Kompleks Seluler semua. Kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, langsung masuk aja yuk ke videonya. Oke guys, kita awali dari mulai harganya 1 jutaan dulu ya. Aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A06 dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch, PLS LCD, dan refresh rate-nya di 60 Hz. Untuk Samsung A06 sendiri ini dibekali dengan chipsetnya MediaTek Helio G85 dan pastinya dia sudah dual kamera ya. Dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 8 megapiksel. Nah, untuk baterainya sendiri berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 1.499.000 untuk variasi RAM 4/64 GB nya dan juga 1.699.000 untuk variasi RAM 4/128 GB. Yang selanjutnya nih aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A05s ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch, PLS LCD, dan refresh rate-nya di 90 Hz. Untuk chipset ditenagai oleh Snapdragon 680 4G dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 2.099.000 untuk variasi RAM 6/128 GB. Yang selanjutnya adalah Samsung Galaxy M15 5G ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,5 inch, Super AMOLED, dan refresh rate-nya pastinya sudah kenceng nih di 90 Hz. Untuk chipset ditenagai oleh MediaTek Dimensity 6100 Plus dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel. Untuk baterainya cukup besar di harga handphone yang 2 jutaan aja menurut aku, di 6000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 2.499.000 untuk variasi RAM 6/128 GB. Oke guys, yang terbaru dari Samsung nih aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A16 4G ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch, Super AMOLED, dan refresh rate juga sudah kencang di 90 Hz. Nah, untuk A16 4G sendiri ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 2.999.000 untuk variasi RAM 8/128 GB nya dan juga 3.399.000 untuk variasi RAM 8/256 GB nya. Kalau yang tadi tipe 4G-nya nih aku pegang sekarang adalah tipe 5G-nya dari Samsung Galaxy A16 dengan ukuran layarnya juga sama ya kayak yang 4G tadi di 6,7 inch. Nah, untuk layarnya nih dibekali dengan Super AMOLED 90 Hz dan juga chipset yang ditenagai oleh MediaTek Dimensity 6300 dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel.
megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 3.799.000 untuk variasi RAM 8/256 GB. Masih dari series A ya, dari Samsung. Yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A25 5G dengan ukuran layarnya selebar 6,5 inch, Super AMOLED, dan refresh rate-nya pasti sudah tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya di 120 Hz. Untuk chipsetnya ditenagai oleh Exynos 1280 dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan selfie kameranya di 13 megapiksel. Nah, untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 3.699.000 untuk variasi RAM 8/128 GB nya dan juga 4.099.000 untuk variasi RAM 8/256 GB. Guys, selanjutnya aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A35 5G ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,6 inch, Super AMOLED, dan refresh rate-nya pasti sudah tinggi banget di 120 Hz. Untuk chipsetnya ditenagai oleh Exynos 1380 dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 13 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 4.999.000 untuk variasi RAM 8/256 GB nya. Guys, terakhir dari series A yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy A55 5G ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,6 inch, Super AMOLED, dan pastinya refresh rate sudah tinggi juga di 120 Hz. Untuk chipsetnya dibekali dengan Exynos 1480 dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya yang udah tinggi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya aku review di 32 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 5.999.000 untuk variasi RAM 8/256 GB nya dan juga 6.699.000 untuk variasi RAM 12/256 GB nya. Oke guys, yang selanjutnya kita beralih ke series S ya dari Samsung. Yang aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy S24 FE ya, dengan ukuran layarnya selebar 6,7 inch, Dynamic AMOLED, dan pastinya refresh rate sudah tinggi di 120 Hz. Untuk S24 FE sendiri ini dibekali oleh chipsetnya Exynos 2400E dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 10 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 4700 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 10.999.000 untuk variasi RAM 8/256 GB nya. Selanjutnya masih dari series S24 nih, aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy S24 ya, dengan ukuran layarnya lebih kecil dibandingkan S24 FE yang tadi. Kalau yang ini di 6,2 inch, Dynamic AMOLED 120 Hz, tapi menurut aku ini lebih enak untuk digenggam ya, kayak lebih nyaman gitu digenggam ya. Nah, untuk S24 FE S24 sendiri ini dia dibekali dengan chipsetnya Exynos 2400 for Galaxy dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 12 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 4000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 13.249.000 untuk variasi RAM 8/256 GB nya.
guys, yang selanjutnya adalah Samsung Galaxy S24 Plus ya, dengan layarnya selebar 6,7 inch Dynamic AMOLED dan refresh rate-nya pasti sudah tinggi di 120 Hz. Nah, untuk S24 Plus sendiri ini dia dibekali dengan chipsetnya Exynos 2400 dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 12 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 4900 mAh dengan fast charging di 45 watt dan dibanderol seharga 15.999.000 untuk variasi RAM 8/256 GB nya dan juga 17.999.000 untuk variasi RAM 8/512 GB nya. Oke guys, yang selanjutnya aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy S24 Ultra nih, dengan ukuran layarnya lebih besar dibandingkan dengan tipe-tipe Samsung yang sebelumnya di 6,8 inch Dynamic AMOLED. Refresh rate-nya pasti sudah kenceng banget di 120 Hz dan S24 Ultra sendiri ini dibekali chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3 dan pastinya dia sudah triple kamera ya, dengan kamera utamanya nih sebesar 200 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 12 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 5000 mAh dengan fast charging di 45 watt dan dibanderol seharga 19.999.000 untuk variasi RAM 12/256 GB nya dan juga 21.999.000 untuk variasi RAM 12/512 GB nya. Yang selanjutnya aku pegang sekarang adalah Samsung Galaxy Z Flip 6 ya, yang terbaru dari Samsung untuk series Flip. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri dia di 6,7 inch LTPO AMOLED dan pastinya refresh rate-nya juga sudah tinggi ya, di 120 Hz. Nah, untuk chipsetnya dibekali oleh Snapdragon 8 Gen 3 dan pastinya dia sudah dual kamera dengan kamera utamanya nih sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya sebesar 10 megapiksel. Untuk baterainya berkapasitas di 4000 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 17.499.000 untuk variasi RAM 12/256 GB nya dan juga 19.499.000 untuk variasi RAM 12/512 GB nya. Yang terakhir dari Samsung yang aku review hari ini ya, Samsung Galaxy Z Fold 6 ya, dengan ukuran layarnya dia punya dua versi. Kalau misalkan lagi lebar begini di 7,6 inch, kalau misalkan ditutup seperti ini ya di 6,3 inch foldable dynamic LTPO AMOLED dan refresh rate-nya pasti sudah tinggi banget di 120 Hz. Nah, untuk Z Fold 6 ini dia dibekali chipsetnya di Snapdragon 8 Gen 3 dan pastinya dia sudah triple kamera dengan kamera utamanya sebesar 50 megapiksel dan juga selfie kameranya nih sebesar 10 megapiksel. Nah, untuk baterainya sendiri berkapasitas di 4400 mAh dengan fast charging di 25 watt dan dibanderol seharga 26.499.000 untuk variasi RAM 12/256 GB nya, 28.499.000 untuk variasi RAM 12/512 GB nya dan juga 31.999.000 untuk variasi RAM 12/1 TB nya. Guys, segitu aja dari aku mengenai daftar harga terbaru nih untuk brand Samsung di bulan Desember tahun 2024. Kalau teman-teman semua tertarik nih sama beberapa tipe Samsung yang barusan banget aku review, kalian bisa langsung aja chat nomor admin yang nomornya tertera di description box di bawah ya. Aku Agnes pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.